واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para muslimin dan muslimat, khususnya tentunya kepada para anak-anakku santri pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojong Nangka Bogor yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami bisa hadir meskipun secara video dan tidak secara langsung sebagaimana lazimnya kita melaksanakan pengajian pada pertemuan-pertemuan kemarin. Oleh karena menyesuaikan situasi dan kondisi yang sekarang memang sedang mewabah penyakit virus corona ini. Betapapun kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa bersua dan bersilaturahim melalui rubrik kajian kitab dan dalam ta'lim kita, terutama untuk kegiatan-kegiatan pada bulan suci Ramadan ini. Ini adalah kali pertama pertemuan kita sebagai pertemuan pembuka untuk kajian kitab fikih yang akan kita laksanakan, tepatnya fikih tentang Ramadan dan tentang siam, yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh seorang ulama besar kontemporer ini, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Beliau adalah ulama yang sangat terkenal kealimannya, kewara'annya, kezuhudannya. Beliau baru saja wafat pada tahun 2015 yang lalu, dan alhamdulillah saya sendiri sudah beberapa kali bertemu dengan beliau dan mendapatkan ijazah secara langsung untuk membaca kitab-kitab beliau. Syekh Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama yang sangat dikenal di dalam dunia Islam karena beliau memiliki tingkat intelektual dan kealiman yang luar biasa, dan bahkan beliau menulis banyak sekali kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu tafsir, fikih, usul fikih, tarikh, tentang afkar dan lain sebagainya. Bahkan mungkin lebih daripada 200 kitaban yang beliau tulis, selain tentunya karya-karya ilmiah yang dipublikasi di berbagai jurnal dan media. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, para santri yang saya cintai, pertemuan dan kajian kita insya Allah akan selalu rutin kita laksanakan, yang setiap kali pertemuan kita akan mengambil durasi waktu sekitar 15-20 menit paling lama. Dan karena itu kita akan bertahap
pembahasannya, tetapi secara spesifik, secara fokus, kajian kita akan memberikan pengetahuan, memberikan penjelasan, pendalaman terkait dengan fikih Ramadan dan fikih siyam, fikih ibadah puasa. Karenanya, marilah kita awali kajian kitab kita Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini dengan mengawali membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi, wa khususan tentunya kita sampaikan hadiah Fatihah kepada muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Awal, pembahasan pertama dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid yang ketiga. Jilid ketiga ini pas tepat memang diawali dengan pembahasan puasa dan kemudian nanti dilanjut tentang kitabuz zakah. Tapi kita tentu mengawali dengan kajian tentang puasa ini. Dalam kajian kali ini, insya Allah akan kita fokuskan kepada pengertian ibadah puasa, kemudian rukun ibadah puasa, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Setelah itu nanti tentunya akan berlanjut kepada apa faidah, hikmah, dan fadail termasuk sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah puasa dan seterusnya dan seterusnya. Baik, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu semuanya, mari kita awali pembacaan kitab kita dalam pembahasan yang awal ini. Al-Mabhasul Awal, Ta'rifus Shaumi wa ruknuhu wa zamanuhu wa fawaiduhu. Pengertian tentang puasa, rukun ibadah puasa, waktu ibadah puasa, dan faidah-faidahnya. Al-Matlabul Awal fi Ta'rifis Shaum. Kajian yang pertama akan kita sampaikan tentang pengertian, tentang definisi atau dalam bahasa Arab disebut dengan ta'rif saum atau siyam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sawmu lughatan al-imsaku wal kaffu 'anis syai'i. Pengertian puasa secara bahasa dimaknai al-imsak, menahan, wal kaffu, dan menghentikan, 'anis syai'i, dari segala atau dari sesuatu. Anak-anakku sekalian, dalam kajian fikih selalu ada diawali setiap kali kita membahas apapun, mesti diawali dengan ta'rif dulu, pengertian dulu. Dan pengertian ini selalu oleh para ulama diberikan dua pandangan, dua definisi, yaitu pengertian secara lughatan, secara bahasa,
Dan nanti kemudian kita akan masuk pada pengertian istilahan, secara istilah atau secara syariah. Nah, kita tadi ini sudah mengawali dengan lugotan. Secara bahasa saum atau siam sama saja. Kita bisa sebut saum, bisa sebut siam. Misalnya kalau kita ambil dalam surah Al-Baqarah, perintah wajibnya puasa itu Allah menggunakan kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. As-siyam yang digunakan. Tapi dalam hadis sahih misalnya dijelaskan 5 rukun Islam, 5 fondasi daripada agama Islam. Yang keempat disebutkan wa saumu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi bisa saum, bisa siam, yang kita biasa kemudian artikan dengan puasa. Sekali lagi saya jelaskan tadi, as-saumu lughatan, puasa secara bahasa pengertiannya adalah al-imsak, menahan, wal kaffu, dan menghentikan, anis syai'i, dari sesuatu. Qala, misalnya ada seseorang yang mengatakan soma anil kalam, dia menahan dari berbicara. Soma dalam pengertian di sini berarti menghentikan atau menahan dari mengucapkan sesuatu. Ai amsaka anhu, dalam pengertian orang itu menahan dari ucapan atau dari berbicara. Hal ini misalnya diambil sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surah Maryam. Allah katakan, inni nadartu lirrahmani sawma. Ini ucapan Sayyidah Maryam yang kemudian dimaknai oleh para ulama sebagai pengertian saum dalam bahasa. Saat Sayyidah Maryam menyatakan ingin melakukan nazarnya kepada Allah untuk melaksanakan sauma, puasa. Puasa di sini tidak dimaknai seperti puasa kita pada ibadah puasa Ramadan kayak gini, tetapi sauma dalam pengertian menahan dan mencegah dirinya dari mengucapkan segala sesuatu. Makanya di situ dimaknain oleh para ahli tafsir, inni nazartu lirrahmani sauma ay sumtan wa imsakan anil kalami. Artinya Sayyidah Maryam itu diam, wa imsakan, dan menahan mulutnya, anil kalami, dari ucapan apapun. Wa qala al-Arab, dan biasa orang Arab menyatakan secara lughah dalam kaitannya saum ini, misalnya soman nahar, siang hari telah berhenti. Soma bermakna al-kaffu, berhenti. Maksudnya apa? Idza waqafa sayrus syamsi wasatan nahari 'inda dhahirah, yaitu tatkala matahari itu seakan berhenti pada pas tengah siang, yang biasa kita sebut dengan zawal, pas luhur, waktu-waktu zuhur. Itu kan seakan-akan perjalanan matahari yang dari timur awal terbit menuju tenggelam atau ghurub ke barat, itu pas saat-saat zuhur, saat-saat zawal, saat-saat tengah siang itu berhenti. Orang Arab biasa menyatakan soman nahar, siang ini telah berhenti, dalam pengertian perjalanan matahari itu tertahan untuk sejenak melakukan zawal, yang pada hakikatnya juga tetap jalan, tapi seakan-akan matahari itu berhenti karena pas saat siang tengah hari. Jadi anak-anakku sekalian, secara simpel bisa dikatakan bahwa puasa dalam pengertian secara lughah itu adalah menahan sesuatu, menghentikan sesuatu, mencukupkan sesuatu, itu namanya puasa.
secara bahasa, yang tentunya ini bahasa diserap dari tradisi bahasa Arab. Oleh orang-orang Arab, puasa itu secara lughah bisa dimaknain kayak begitu tadi, termasuk salah satu ucapan Sayyidah Maryam yang kemudian diabadikan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 26 itu tadi. Nah, baik, sekarang kita akan melanjut pada pembahasan tentang puasa secara syariah. Dan untuk itu, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kajian ini insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Oleh karena kita tentu berupaya untuk konsisten, waktu setiap kali pertemuan, setiap kali kajian kita ini kita ambil cukup 15 sampai 20 menit saja. Kita sudah mengawali menyampaikan ta'rif atau pengertian puasa secara bahasa, secara linguistik, secara etimologis kalau orang kampus biasanya menyebutnya. Dan itulah beberapa penjelasan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ta'rif saum dalam bahasa. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita, dan tentu akan kita lanjutkan kajian ini dengan term berikutnya, yaitu pengertian puasa secara istilah atau secara syar'an, secara syariah. Demikian, semoga bermanfaat dan kita semua dibuka oleh Allah hati dan pikiran kita mendapati ilmu dan nur Allah Ta'ala yang insya Allah kemudian membawa kita semua semakin memahami dengan baik ilmu-ilmu Allah Ta'ala, bil khusus tentu kaitannya dengan ilmu-ilmu keislaman kita semua. Demikian, hadanallahu wa iyyana jami'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، أنت قد